Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi pengenalan jurusan multimedia bersama saya Nova Adelia. Sebelum masuk ke materi penjurusan, kita akan mengenal dulu ya nama guru pengampu mata pelajaran produktif dan guru produk kreatif kewirausahaan di jurusan multimedia. Sebelum ke nama guru-gurunya, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih bedanya pelajaran produktif dan pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Produktif itu adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan jurusan, misalkan dasar desain grafis, pemrograman dasar, dan sebagainya. Adapun mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan di situ adalah pelajaran yang diajarkan mengenai bagaimana kalian menggunakan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kalian di bidang multimedia untuk menjual hasil karya kalian, baik itu bisa seperti website atau desain grafis atau di bidang fotografi untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari kemampuan kalian selama ini menghasilkan produk. Baiklah, untuk guru yang pertama di sini adalah Pak Agus Herianto, SPD MSI. Beliau akan mengajar simulasi digital atau sering disingkat dengan istilah SIMDIK ya. Kemudian juga ada sistem komputer. Nah, bedanya di simulasi digital ini adalah dasar keahlian ya, belum produktif ya. Dia masuk ke dasar keahlian. Jadi simulasi digital ini akan dipelajari oleh seluruh siswa kelas 10. Tidak terkecuali, bukan cuma jurusan multimedia. Adapun sistem komputer ini masuknya cuma ke jurusan multimedia atau ke kompetensi keahlian multimedia. Kemudian yang kedua, saya sendiri Nova Adelia Eskom. Saya akan mengajar nanti di kelas kalian dasar desain grafis di kelas 10, kemudian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di kelas 11, kemudian juga desain multimedia interaktif di kelas 12. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Muhammad Fitriadiansyah Eskom. Beliau akan mengajar mata pelajaran pemrograman dasar di kelas 10, kemudian desain grafis percetakan di kelas 11, dan teknik pengolahan audio dan video di kelas 12. Kemudian yang keempat, Ibu Francisca Anggun Eskom. Beliau di kelas 10 nanti akan mengajar komputer dan jaringan dasar. Kemudian di kelas 11 desain grafis percetakan. Kemudian di kelas 12 teknik pengolahan audio dan video. Kemudian yang kelima adalah Bapak Husein Eskom. Beliau akan mengajar komputer dan jaringan dasar di kelas 10. Kemudian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi di kelas 11 dan desain multimedia interaktif di kelas 12. Kemudian yang keenam adalah Ibu Deni Rahmawati SPD. Beliau akan mengajar mata pelajaran produktif, kreatif, dan kewirausahaan atau lebih sering disingkat PKK. Nah, jika kalian lihat di sini, ada beberapa guru yang mengajar mata pelajaran yang sama ya. Misalkan Ibu di animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, ya Bu Nova dan Pak Husein sama ya. Itu maksudnya nanti ada satu kelas, misalkan di kelas 11 ya, ada 2 ruangan. Satu ruangannya itu Pak Husein, misalkan satu ruangannya Ibu. Begitu juga dengan Bu Anggun dengan Pak Ipit. Karena terkait satu kelas itu ada 12 jam pelajaran per mapelnya. Nanti kita bisa lihat ya, berapa jam per mapelnya yang akan dipelajari di kelas 10, di kelas 11, dan di kelas 12 pada kompetensi keahlian multimedia. Kemudian kita masuk ke struktur organisasi multimedia, di mana di sini kepala sekolah kita adalah Bapak Dr. Andes Inyo Mansueta. Kemudian saya selaku kepala program bidang studi multimedia Nova Adelia Eskom. Kemudian setelah itu ada kepala laboratorium multimedia SMK 3 ya, yaitu Ibu Francisca Anggun Eskom. Nah, di sini ada beberapa wali kelas
jurusan multimedia. Yang pertama nanti yang kalian ini adalah kelas 10 multimedia 1 ya, yang rasa sudah tahu jurusan multimedia ruang 1. Itu nanti wali kelasnya adalah Bapak Husin Eskom. Kemudian wali kelas 10 multimedia 2 adalah Ibu Aulia Arif Ridayanti SPD. Ibu Aulia Arif Ridayanti ini adalah guru matematika. Kemudian di kelas 11 ada Ibu Francisca Anggun Eskom, wali kelas 11 multimedia 1. Kemudian Bapak Muhammad Fitri Adian Syah Eskom, wali kelas 11 multimedia 2. Kemudian Bapak Muhammad Renaldi SPD, beliau adalah wali kelas 12 multimedia 1. Dan yang terakhir adalah Ibu Deni Rahmawati SPD, beliau adalah wali kelas 12 multimedia 2. Kemudian kita masuk ke materi kompetensi keahlian multimedia. Multimedia itu sendiri merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan berbagai media, ya, penggunaan berbagai media. Jadi nggak cuma satu untuk menyampaikan informasi ke publik, termasuk media digital dan media cetak. Jurusan ini umumnya ya sangat luas dan berkaitan dengan banyak hal, tergantung apa yang diminati dan didalami. Materi dan praktik yang dipelajari pun sangat beragam, mulai dari membuat website, fotografi, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, desain grafis, produksi audio dan video, hingga media interaktif. Kemudian kita masuk ke materi kompetensi keahlian multimedia SMKN 3 Sampit. Kompetensi keahlian itu adalah jurusannya, jadi kalian gak perlu bingung. Karena istilah dari kejuruan atau jurusan sekarang ini yang dipakai adalah kompetensi keahlian, bukan jurusan lagi. Ya. Kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri 3 Sampit berdiri sejak tahun 2013. Jadi berdirinya itu sudah sekitar 8 tahun ya. Dengan sekitar ada 6 alumni yang sudah diluluskan. Kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri 3 Sampit saat ini telah terakreditasi A. Paket keahlian multimedia secara khusus memiliki sasaran untuk menyiapkan siswa agar mampu menyampaikan pesan dan informasi yang dapat digunakan melalui berbagai media yang ada seperti media teks, grafis, animasi, audio, video, dan media interaktif. Adapun visi dari kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri 3 Sampit adalah terwujudnya kompetensi keahlian multimedia berpendidikan vokasi yang bermutu. Artinya yang mempunyai keterampilan yang bermutu. Kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, memiliki karakter wirausaha, kompeten, dan bersertifikat nasional. Artinya, siswa kompetensi keahlian multimedia di SMK Negeri 3 Sampit tidak hanya difokuskan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang multimedia saja, tetapi juga diberikan pengajaran-pengajaran berupa sikap, kemudian akhlak mulia, agar siswa saat masuk ke dunia kerja nanti, dia tidak cuma terampil, tidak cuma pintar, tapi juga dia berakhlak mulia dan memiliki karakter wirausaha serta kompeten di bidangnya. Adapun misi dari kompetensi keahlian multimedia SMK 3 Sampit yaitu yang pertama, mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman. Ya, sangat penting beriman ya, karena setiap manusia yang takut kepada Tuhan, kepada Allah, dia pasti akan menghargai orang lain. Dia pasti akan mempunyai sikap yang lebih baik ya. Kemudian produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi. Artinya turut ikut serta pada kehidupan bermasyarakat dalam bidang multimedia. Kemudian yang kedua, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biasanya kan ada lulusan-lulusan SMK itu yang langsung kerja atau dia buka usaha sendiri. Ada juga yang dia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di universitas-universitas. Kemudian yang ketiga, mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetisi, dan mengembangkan sikap profesional dalam paket multimedia. Artinya,
alumni dapat memilih karir apa saja sih yang ingin mereka kerjakan setelah lulus nanti. Atau dia bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan dari sekolah lain, baik itu dari daerah Sampit ataupun dari luar kota Sampit. Kemudian yang keempat, menyiapkan lulusan profesional yang memiliki keterampilan dalam bidang multimedia bagi dunia usaha dan industri. Jadi, siswa kompetensi keahlian multimedia dari SMK Negeri 3 Sampit diharapkan saat lulus nanti dia memiliki keterampilan untuk bisa terjun ke dunia usaha dan industri di bidang multimedia. Artinya tidak cuma sekedar lulus, nggak cuma sekedar mencari sertifikat dan ijazah SMK, tapi juga memang benar-benar memiliki keterampilan di bidang multimedia. Kemudian yang kelima, menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengembangkan diri dan mampu berkompetisi dalam dunia kerja multimedia. Artinya, alumni yang sudah lulus nanti tidak hanya terfokus pada kemampuan yang dipelajari saat sekolah saja, tapi dia bisa mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilannya di luar sekolah. Kemudian yang keenam, menyiapkan wirausaha yang handal di bidang multimedia. Nah, kenapa ada pelajaran PKK tadi? Itu agar menyiapkan para siswa untuk bisa berwirausaha mandiri dengan handal di bidang multimedia saat lulus nanti. Dan pelajaran PKK yang berkaitan dengan wirausaha ini akan dipelajari nanti di kelas 11 dan di kelas 12. Kita masuk ke struktur kurikulum jurusan multimedia. Struktur kurikulum jurusan multimedia ini adalah muatan-muatan yang ada pada bidang keahlian atau kompetensi keahlian. Di jurusan atau kompetensi keahlian multimedia terdapat 3 muatan. Yang pertama, muatan nasional. Yang kedua, muatan kewilayahan. Yang ketiga, muatan peminatan kejuruan, di mana muatan peminatan kejuruan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Apa saja sih ini? Kita lihat aja ya setelah ini. Apa sih muatan nasional, muatan kewilayahan? Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Muatan nasional yang tadi muatan-muatan itu artinya mata pelajaran akan dispesifikasikan berdasarkan muatan masing-masing. Di sini muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran yang akan dipelajari selama 3 tahun di SMK. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, di mana di kelas 10 akan dipelajari di semester 1-nya 3 jam dan di semester 2-nya 3 jam. Begitu juga dengan di kelas 11 dan di kelas 12. Artinya agama dan budi pekerti dipelajari di kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 10 sampai kelas 12 masing-masing dipelajari selama 2 jam per minggunya. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia di kelas 10 nanti semester 1 dan 2 ada 4 jam pelajaran ya. Kemudian di kelas 11 nanti akan berkurang menjadi 3 jam dan di kelas 12 akan berkurang menjadi 2 jam. Kemudian matematika di semua semester, di semua kelas akan dipelajari masing-masing adalah 4 jam per minggunya. Kemudian sejarah Indonesia akan dipelajari hanya di kelas 10 semester 1 dan di semester 2 dengan masing-masing semester per minggunya adalah 3 jam. Di kelas 11 dan di kelas 12 tidak ada lagi mata pelajaran sejarah Indonesia nanti. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, di sini bahasa Inggris ya. Itu di semester 1 dan semester 2 kelas 10 3 jam nanti kalian pelajari, di kelas 11 3 jam dan di kelas 12 akan ditingkatkan 1 jam menjadi 4 jam. Di bawahnya ada catatan, angka dalam tabel adalah jumlah jam pelajaran dalam seminggu per semester seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bukan per hari tapi 3 jam atau 4 jam per minggu dalam satu semester. Kemudian yang kedua, muatan kewilayahan. Tadi kan pertama muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan. Apa saja sih mata pelajaran yang masuk dalam muatan kewilayahan? Itu ada 2. Yang pertama seni budaya. Seni budaya nanti kalian hanya belajar di kelas 10, semester 1 dan semester 2. Artinya semua kelas 10 itu akan belajar materi seni budaya.
Tapi di kelas 11 dan di kelas 12 tidak ada lagi mata pelajaran seni budaya. Kemudian yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Akan kalian pelajari di kelas 10 semester 1 dan semester 2 per minggunya 2 jam. Kemudian di kelas 11 itu semester 1 dan semester 2 per minggunya 2 jam. Dan di kelas 12 sementara ini masih belum ada mata pelajaran PJOK ya. Untuk kedepannya kita tidak tahu, nanti kita akan lihat apakah di kelas 12 akan ditambahkan lagi materi atau mata pelajaran PJOK. Kemudian di sini muatan yang ketiga ya, muatan peminatan kejuruan. Nah, muatan peminatan kejuruan tadi terbagikan menjadi 3. Yang pertama dulu kita lihat ya, dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian itu terdiri dari 3 ya, di kompetensi keahlian multimedia ya. Yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK ya, yang diajarkan oleh Bapak Agus Herianto nanti. Itu di kelas 10, 3 jam per minggunya di semester 1 dan di semester 2 juga 3 jam. Di kelas 11 dan di kelas 12 tidak ada lagi mata pelajaran SIMDIK ya. Jadi cuma ada di kelas 10. Makanya dinamakan dasar bidang keahlian karena dia berupa dasar saja dan dasar ada di kelas 10 saja. Sedangkan di kelas 11 dan di kelas 12 itu sudah masuk ke dalam produktif keahlian. Kemudian mata pelajaran yang kedua adalah fisika 3 jam, kemudian kimia juga 3 jam per minggunya. Kemudian kita masuk ke muatan peminatan kejuruan yang kedua adalah dasar program keahlian. Nah, dasar program keahlian ini khusus untuk kelas 10, artinya buat kalian. Dasar program, artinya di kelas 10 itu semuanya berupa dasar ya, tidak ada yang produktif keahlian sudah. Ini dasar kalian selain yang mata pelajaran tadi. Ada yang pertama nanti sistem komputer di semester 1 dan semester 2 masing-masing per jamnya 2 jam. Ini nanti gurunya Pak Agus Herianto. Kemudian komputer dan jaringan dasar 5 jam per minggunya di kelas 10. Gurunya tadi Ibu Francisca Anggun dan Bapak Husen. Kemudian pemrograman dasar 3 jam per minggunya Bapak Muhammad Fitria Diansyah nanti yang akan mengajar. Kemudian yang terakhir dasar desain grafis 3 jam per minggunya Ibu yang akan mengajar untuk di 2 kelas yang sama. Begitu juga dengan Pak Muhammad Fitria Diansyah. Kemudian, nah ini C2, masuknya kompetensi keahlian, beda kan? Kalau yang pertama tadi itu dasar, di kelas 10 itu dasar, sedangkan kompetensi keahlian itu adanya di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, di kompetensi keahlian ini ada 5 mata pelajaran, tapi tidak semua di kelas 11, tidak semua juga di kelas 12, jadi terbagi. Kita lihat yang pertama dasar atau desain grafis percetakan ya, bukan dasar lagi, tapi desain grafis percetakan. Itu satu mata pelajaran ini ada 12 jam per minggunya ya. Jadi beda, kalau dasar itu cuma ada 3, 4, 5 jam paling banyak ya. Sedangkan di kompetensi keahlian itu satu mata pelajaran ada 12 sampai 13 jam per minggunya per semester ya. Misal tadi desain grafis percetakan 12 jam per minggunya semester 1 dan semester 2. Kemudian animasi 2 dimensi dan 3 dimensi 12 jam per minggunya di semester 1 dan juga di semester 2. Nanti di kelas 12 tidak ada lagi mata pelajaran itu. Nah, di kelas 12 mata pelajarannya apa? Yang ketiga ini tadi, desain media interaktif, yaitu 13 jam per minggunya di semester 1 dan 13 jam per minggunya di semester 2. Kemudian yang keempat adalah teknik pengolahan audio dan video. Sama, per minggunya 12 jam semester 1 dan 12 jam di semester 2. Nah, yang produktif, kreatif, dan kewirausahaan yang akan diajarkan oleh Bu Deni tadi itu ada di 2 kelas atau 2 tingkatan kelas. Yang pertama kelas 11 dan yang kedua adalah kelas 12. Di mana di kelas 11 7 jam dan di kelas 12 8 jam. Nah, di sini ada namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar itu rincian apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 tahun di kelas 10 dan 1 tahun di kelas 11 dan 1 tahun di kelas 12. Kalian bisa melihat sendiri, nanti bisa di pause ya videonya, kalian baca sendiri karena begitu banyak ya dari sekian mata pelajaran tadi yang Ibu bacakan, itu masing-masing mata pelajaran mempunyai kompetensi dasar masing-masing. Misal seperti mata pelajaran sistem komputer, kompetensi dasarnya ada 10 ya. Ada 2 nih, pengetahuan dan keterampilan. Bedanya apa? Bedanya yang satu cuma teori,
untuk persiapan masuk ke keterampilan. Artinya keterampilannya adalah praktiknya, pengetahuannya adalah teorinya. Misalkan yang di 3.1 itu memahami sistem bilangan. Teorinya seperti apa? Apa sih sistem bilangan itu? Kemudian apa sih desimal, biner, heksadesimal? Nah, nanti prakteknya itu kalian akan mengkonversikan. Jadi langsung praktik mengkonversikan sistem bilangan dari desimal ke biner, biner ke heksadesimal, dan lain sebagainya. Ini kompetensi dasar untuk mata pelajaran sistem komputer. Bisa kalian baca sendiri-sendiri. Ada 10 dibagi 2 semester, mungkin 5-5 ya. Tapi tergantung gurunya masing-masing. Di semester 1 nanti sampai berapa kompetensi dasar yang diselesaikan. Di semester 2 nanti ada berapa kompetensi dasar yang diselesaikan. Terlebih ini adalah masa pandemi, sehingga tidak bisa semua kompetensi dasar ini harus dihabiskan terkait dengan kekurangan waktu atau pembatasan jam belajar. Belum lagi nanti kalau misalnya masih diterapkan pembelajaran tatap mukanya diundur, kemudian diterapkan pembelajaran daring ya. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah mata pelajaran untuk kelas 10 juga masih ya, komputer dan jaringan dasar ya. Ada 18 kompetensi dasar yang akan dipelajari. Nah, nanti ini pelajaran yang diajarkan oleh Bu Anggun dan Pak Husen. Nah, di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, ini nanti kalian lihat sendiri kompetensi dasarnya apa saja yang akan diajarkan oleh gurunya. Kemudian kita masuk ke mata pelajaran selanjutnya di kelas 10, yaitu pemrograman dasar. Gurunya adalah Pak Muhammad Fitriadiansyah. Di sini ada 14 ya kompetensi dasar yang akan dipelajari. Bisa kalian lihat sendiri. Misalkan di kompetensi dasar pengetahuan, itu adalah menerapkan alur logika. Nanti di keterampilannya itu membuat alur logika. Jadi nggak cuman menerapkan berupa teori, nggak. Jadi keterampilan itu adalah praktiknya. Kemudian mata pelajaran selanjutnya adalah dasar desain grafis. Di sini ada 12 kompetensi dasar yang akan dipelajari di kelas 10 ya. Yang pertama misalkan mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nanti prakteknya langsung menempatkan. Jadi pengetahuannya itu mendiskusikan, antar kelompok itu diskusi. Bagaimana sih unsur tata letak itu? Bagaimana sih gelap terang itu? Apa sih yang namanya tekstur dan ruang itu? Nah, di keterampilannya kalian akan langsung menempatkan unsur-unsurnya itu, warnanya, ilustrasinya, tipografinya, gelap terangnya, tekstur dan ruang, dan sebagainya. Nah, di sini ada 12 ini sebenarnya dibagi dua ya. Biasanya itu di semester 1 sampai semester 1 itu sampai vektor ya, sampai ke 3.8. Nanti di semester 2-nya itu bitmap raster. Jika kalian sudah memiliki laptop sebelum masuk pertengahan semester 1, misalkan bulan-bulan September, Oktober sudah punya banyak laptop, jadi kita bisa langsung praktik ya. Tapi jika misalnya kita sampai Desember masih banyak yang belum punya laptop, bahkan banyak sekali yang belum punya laptop, kemungkinan kita akan menghabiskan teori dulu ya, teori pengetahuan dulu di semester 1, kemudian di semester 2 itu kita mulai praktik ya. Tapi kalau bisa saya minta pembelian laptopnya dipercepat ya. Kenapa? Supaya kita bisa cepat juga belajar desainnya dan pelajaran-pelajaran praktek lainnya. Ya, kalau bisa misalnya ada uang orang tuanya dari bulan Agustus nih sudah terkumpul, Agustus itu udah beli laptop gitu loh. Kemudian misalnya ada yang bulan September, nggak mesti nunggu bulan Desember supaya kita bisa cepat praktek gitu loh ya. Kemudian ini pelajaran desain grafis percetakan untuk kelas 11, bisa kalian pause ya, kemudian kalian lihat sendiri, ada 19 ya, 19 kompetensi dasar yang harus diajarkan di kelas 11, tapi ini selama pandemi nggak bisa selesaikan semua karena keterbatasan waktu ya. Kemudian mata pelajaran selanjutnya di kelas 11 itu adalah animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, ada 19. Makanya kenapa dalam seminggu itu ada 12 jam pelajaran per mata pelajarannya, karena begitu banyak kompetensi dasar yang harus diajarkan. Kemudian mata pelajaran desain media interaktif.
ini adalah mata pelajaran di kelas 12. Ada 13 kompetensi dasar yang akan dipelajari di kelas 12. Ya, itu semuanya praktik ya. Kenapa multimedia itu diwajibkan membeli laptop? Karena dari kelas 10 itu sudah praktik sampai kelas 12 itu praktek semua. Dan di ujian nanti akan ada ujian praktek juga. Nanti kita akan jelaskan juga ujian praktek seperti apa sih di kelas multimedia itu gitu loh. Kemudian ini mata pelajaran selanjutnya adalah teknik pengolahan audio video. Ada 18 kompetensi dasar. Bisa kalian baca sendiri. Nanti kalian pause, kemudian kalian baca apa saja pelajarannya. Di sini yang pasti kalian bisa membuat film pendek, iklan, layanan masyarakat, kemudian merekam suara dan lain sebagainya ya. Kemudian mata pelajaran selanjutnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di pelajaran inilah kalian nanti akan diajarkan bagaimana caranya berwirausaha. Dengan kemampuan yang sudah kalian miliki, kalian bisa menciptakan produk, dan produknya itu kalian bisa jual ke teman-teman kalian yang di satu sekolah SMK 3, atau di adik-adik kelas kalian masih SMP, atau di tetangga-tetangga kalian. Atau kalian bisa buka jasa desain, baik itu desain website atau desain grafis atau fotografi di medsos-medsos ya. Nah, di sini ada 20 nih, 20 kompetensi dasar. Di mana ya, ini akan dibagi menjadi dua. Separuhnya di kelas 11 dan separuhnya juga di kelas 12. Ini Bu Deni yang akan mengajar kalian nanti. Nah, di jurusan atau kompetensi keahlian multimedia itu sama seperti dengan kompetensi keahlian lainnya di SMK ya. Inilah bedanya antara SMA dan SMK. Di SMA itu tidak ada yang namanya praktik kerja lapangan atau yang sering kita kenal ya dengan nama magang. Praktik kerja lapangan itu atau magang itu hanya ada di SMK. Kenapa? Karena di SMK itu ada pelajaran gak cuman pengetahuan tapi keterampilan di bidang keahliannya, sehingga nanti dia dipersiapkan, lulusan SMK ini ya dipersiapkan untuk siap bekerja atau siap membuka lapangan usaha sendiri. Sedangkan SMA itu dipersiapkan untuk melanjutkan kuliah, karena di SMA tidak ada yang namanya pembelajaran kompetensi keahlian ya. Nah, praktik kerja lapangan atau PKL itu salah satu program pembelajaran di SMK Negeri 3 Sampit ya. Nah, di mana PKL itu adalah bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron. Artinya lurus ya, artinya sejajar, artinya nyambung nih antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Artinya mata pelajaran yang kalian pelajari di SMK itu, dia itu sinkron antara sekolah ini dengan tempat kerja atau dunia usaha nanti. Kalau mereka lulus, oh nih dia udah punya bekal nih di percetakan, nanti dia bisa kerja sebagai desainer dan lain sebagainya ya. Kemudian PKL itu adalah suatu proses pembelajaran dan pelatihan secara praktis dalam bidang kompetensinya masing-masing untuk memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik tentang lingkungan kerja, etos dan budaya kerja yang belum disampaikan di sekolah. Artinya kalian akan banyak mendapatkan ilmu, tidak cuma pengetahuan, keterampilan, tapi juga sikap, etos kerja dan budaya kerja di tempat magang ya, dimana di sekolah itu tidak diajarkan. Kemudian siswa SMK Negeri 3 Sampit itu harus mengikuti PKL ya, durasinya itu kurang lebih selama 6 bulan. Kadang dia bisa dibagi menjadi semester 1 dan semester 2, kadang bisa langsung 6 bulan di semester 1 atau 6 bulan di semester 2, tergantung dengan situasi dan kondisi lapangan. Kemudian pelaksanaan PKL di SMK Negeri 3 Sampit itu dilaksanakan pada kelas 11 ya, di semester 3 atau semester 4, atau di semester 3 dan semester 4. Dalam masa PKL, siswa diharuskan membuat laporan PKL. Jadi nanti nggak cuma PKL aja ya, kalian magang di sana belajar bagaimana kerja, bagaimana meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, bagaimana cara interaksi dengan pegawai di sana dan lain sebagainya. Tapi kalian juga setelah magang itu di rumah itu sambil bikin laporan PKL, di mana nanti laporan PKL ini akan kalian koordinasikan atau kalian serahkan ke pembimbing di sekolah untuk dikoreksi dan direvisi untuk diujikan
agar bisa mendapatkan nilai dari laporan PKL-nya. Kemudian siswa juga jika setelah selesai melaksanakan PKL akan mendapatkan sertifikat ya. Jadi nggak cuma sia-sia nih magang aja, nggak begitu, nggak cuma dapat pengetahuan, keterampilan dan pengalaman aja, tapi juga dapat sertifikat. Di mana sertifikatnya ini akan ditandatangani oleh pimpinan dan pembimbing PKL-nya. Jadi itu resmi ya. Kalau misalnya ada yang magang di Istana Digital Printing, dia resmi, oh dia sudah pernah belajar magang di sana. Nilainya berapa aja bisa dilihat nanti, misalkan ada nilainya ya. Tapi kalaupun tidak, akan dilihat statusnya apakah dia magang dengan keterangan baik atau cukup atau bagaimana. Nah, dengan sertifikat itu, kalau kalian melamar pekerjaan di tempat lain, mau itu di instansi pemerintahan, mau itu di kantor-kantor swasta dan lain sebagainya, kalian bisa memiliki ibaratnya seperti kayak kesempatan yang lebih besar dibandingkan lulusan SMA atau lulusan yang tidak memiliki sertifikat magang. Karena kalian bisa dinilai kompeten di kompetensi keahlian kalian. Kemudian juga ya, siswa SMK Negeri 3 Sampit itu banyak loh langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus magang. Misal ya, mereka magang di kelas 11, ada waktu nih liburan semester, atau misalkan selama pandemi ini ya, ada daring belajarnya. Nah, mereka itu ada beberapa yang langsung ditarik oleh tempat magang untuk langsung bekerja di tempat magangnya. Karena apa? Karena tempat magang atau bosnya udah tahu nih, dia itu kompeten nih, punya keterampilan, punya pengetahuan dengan sikap yang baik nih. Akhirnya, siswa tersebut akan banyak ditarik oleh tempat magang, sehingga mereka nanti bisa sambil belajar mencari uang selama liburan. Yang pasti saya tidak akan memberikan toleransi apabila kalian belajar, kalian sambil bekerja dan tidak memfokuskan pada pembelajaran kalian ya. Kemudian juga setelah lulus SMK, biasanya siswa SMK Negeri 3 Sampit itu mereka akan melamar pekerjaan ke tempat-tempat magang yang mereka magang dulu, atau ke tempat magang yang lain, atau ke percetakan lain. Nah, mereka itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diterima karena tempat magang atau DUDI lebih banyak mengetahui tentang mereka ya. Dan mereka itu biasanya juga banyak ditawarkan pekerjaan sebelum mereka melamar. Dan selain itu juga ada juga beberapa siswa SMK Negeri 3 Sampit yang membuka usaha sendiri. Misalkan mereka membuat percetakan kerjasama dengan DUDI tempat mereka magang, tapi mereka yang mendesainnya, atau misalnya membuat undangan bisa mereka cetak sendiri, misalkan stiker dan lain sebagainya ya. Kemudian tujuan praktik kerja lapangan. Nah, tujuannya itu apa sih? Yang pertama, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri. Berbeda dengan SMA ya. Mereka banyaknya belajar di sekolah saja. Nah, kalau SMK, mereka itu akan terjun ke lapangan, akan tahu perusahaan bagaimana sih. Kemudian DUDI yang berkaitan dengan percetakan tuh bagaimana sih gitu loh. Mencetak spanduk itu seperti apa dan banyak hal ya. Kemudian yang kedua, menjadi media pengaplikasian dari pembelajaran yang diperoleh di sekolah untuk diterapkan di dunia industri. Artinya kalian belajar di sekolah tuh nggak sia-sia. Apa sih yang dipelajari di sekolah? Misal pemrograman dasar, kemudian instalasi Windows dan lain sebagainya, itu nggak sia-sia, nggak cuma dipelajari di sekolah aja. Tapi kalian bisa menerapkan nanti di tempat magang gitu loh. Bagaimana cara menginstal, bagaimana cara mendesain dan lain sebagainya, bagaimana cara merekam menggunakan kamera dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi terkait. Di sini saya menekankan di mana kita sebagai guru dan siswa SMK Negeri 3 Sampit harus membuat hubungan yang baik dengan instansi atau DUDI tempat siswa SMK Negeri 3 Sampit magang. Artinya kalian jangan membuat kesalahan yang fatal, kemudian membuat masalah, kemudian membuat tempat DUDI itu jerak menerima siswa SMK Negeri 3 Sampit magang di sana. Kenapa? Karena mencari tempat magang itu tidak mudah ya. Apalagi waktu awal-awal jurusan atau kompetensi keahlian multimedia, mencari tempat magang itu sangat susah ya. Jadi saya tekankan di sini agar siswa SMK Negeri 3 Sampit saat magang itu menjaga. Pertama, yang paling penting adalah sikap ya, tidak ada gunanya pintar, pengetahuan dan keterampilan jika sikapnya nol ya. Karena yang lebih penting itu sikap ya. Kejujuran, kemudian kedisiplinan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah memperoleh wawasan tentang dunia kerja. Jadi nanti kalian akan banyak pengetahuan tentang dunia kerja. Kelima,
dapat memahami konsep non-akademis seperti etika kerja. Nah, ini nggak didapatkan di kompetensi keahlian multimedia. Profesionalitas kerja itu nggak, jarang disampaikan ya, jarang mendapatkan, dan nggak ada mata pelajarannya. Kemudian disiplin kerja dan lain-lainnya itu nanti akan kalian dapatkan dengan praktik langsung di DUDI. Kemudian manfaat praktik kerja lapangannya itu sendiri bagi siswa apa saja sih? Yang pertama, siswa mendapatkan keterampilan dan pengalaman nyata. Jadi bukan cuma teori ya, tapi juga pengalaman nyata tentang berbagai permasalahan yang siap dihadapi di dunia kerja yang sesungguhnya. Selain itu juga siswa mempunyai sikap, nanti akan belajar ya. Jadi nanti siswa akan bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, inisiatif, dan kreativitasnya akan meningkat, serta memiliki etos kerja ya yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan serta menjaga profesinya. Adapun manfaat PKL bagi sekolah yaitu sekolah mempunyai rekan kerjasama untuk menjalin kerjasama dan mempromosikan sekolah serta mempromosikan siswanya dalam dunia usaha industri tersebut sehingga siswa banyak diserap sebagai tenaga kerja di tempat DUDI. Kemudian yang ketiga, bagi tempat PKL manfaatnya apa sih? Yaitu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan akademis ya, berwawasan akademis untuk membantu operasional perusahaan tersebut. Selain itu, laporan PKL yang didapat dari siswa tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai situasi umum perusahaan tersebut ya. Kemudian nih, ada beberapa tempat praktek kerja lapangan di mana siswa SMK Negeri 3 Sampit ditempatkan saat ini ya. Yang pertama itu adalah digital printing ya. Ada beberapa banyak sekali digital printing ya yang kita tempatkan siswa SMK Negeri 3 Sampit di sana. Kemudian yang kedua percetakan, yang ketiga toko atau servis komputer, yang keempat itu adalah stasiun televisi. Nah, bedanya apa sih digital printing dan percetakan? Digital printing itu yang sudah menggunakan mesin cetak digital yang besar-besar itu ya. Nah, sedangkan percetakan itu biasanya mesinnya masih kecil-kecil dan terkadang menggunakan printer, mesin stiker, dan jarang yang menggunakan spanduk dan lain sebagainya ya. Dan kalaupun mereka misalnya membuat desain spanduk, mereka biasanya akan kerjasama dengan digital printing. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya, di pause nih videonya, kalian baca sendiri apa saja sih tempat magang kita selama ini. Yang pertama ibu bacakan dari digital printing ya, itu istana misalkan contoh. Kemudian kedua Mega dan seterusnya. Di percetakan misalkan percetakan Mutiara, percetakan Herdik dan lain sebagainya. Kemudian Tiara Komputer, Aska ini servis dan toko komputer. Kemudian Hayat TV untuk stasiun televisi. Nah, kemudian ada nanti di akhir kompetensi kalian ini, keahlian kalian ini ya, di kelas 12 itu namanya uji kompetensi keahlian atau UKK. Biasanya kan ujian itu ada ujian nasional, kemudian ujian sekolah, ujian praktek. Nah, sebelumnya itu ada namanya nanti uji kompetensi keahlian. Uji kompetensi keahlian ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 di SMK. Apa sih UKK itu? UKK itu merupakan penilaian yang diselenggarakan khusus bagi siswa SMK untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik yang setara dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI. UKK dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau satuan pendidikan terakreditasi. Satuan pendidikan terakreditasi itu ya misalkan sekolah kita SMK Negeri 3 Sampit bersama mitra dunia usaha dan industri. Artinya nanti kalian membuat sebuah produk ya, kemudian nanti akan dinilai oleh guru dari SMK Negeri 3 Sampit sendiri di sekolah kita ya. Dan juga oleh penguji dari dunia usaha atau industri sesuai dengan apa soal yang akan kalian kerjakan. Kemudian hasil UKK bagi peserta didik akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi kelulusan. Sedangkan bagi stakeholder, hasil UKK dijadikan sumber informasi atas kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja. Artinya nanti setelah kalian mengerjakan ujian kompetensi keahlian ini, kalian nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Bagi yang kompeten itu akan mendapatkan sertifikat bahwa kalian kompeten di kompetensi keahlian multimedia. Nah, jadi kalian nanti selama SMK itu mendapatkan 2 sertifikat. Ya, yang pertama sertifikat PKL tadi, yang kedua sertifikat UKK. Jadi kalian itu sudah punya 2 bekal untuk masuk ke dunia kerja ya. Dimana 2 bekal ini tidak dimiliki satupun oleh siswa yang sekolah di SMA. Itulah kelebihan dari SMK ya. Nah, nanti kalian nanti masuk ke dunia kerja udah punya bekal yang lebih banyak ya, selain pengetahuan dan keterampilan kalian.
Kemudian, nah ini contoh soal uji kompetensi membuat iklan layanan masyarakat yang diujikan. Dulu biasanya sebelum pandemi corona itu kebanyakan kelas 12 itu UKK di Multimedia SMK Negeri 3 Sampit itu adalah membuat iklan layanan masyarakat, artinya merekam videonya dengan kamera, teknik penggunaan kamera, kemudian bagaimana mengedit videonya, merekam suara dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri seperti apa sih soalnya biar kalian ada gambaran. Nah, mengapa ada pelajaran audio video di kelas 12 dan lain sebagainya, karena nanti di akhir kelas 12 akan ada uji kompetensi keahliannya ya. Nah, karena pandemi ini selama 2 tahun ya, sehingga tidak bisa diterapkan pembuatan iklan layanan masyarakat seperti ini, karena biasanya itu per hari itu 8 jam maksimal uji kompetensi keahlian multimedia ini ya. Jadi selama 3 hari itu masing-masing hari itu ada 8 jam ya. Nah, karena waktu yang begitu panjang yang harus disiapkan, sehingga yang tahun 2021 ini uji kompetensi keahlian atau UKK yang diterapkan di kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri 3 Sampit itu adalah membuat desain poster. Nah, apa aja ini bisa kalian lihat nanti kalau kalian ada, kita punya ruangan ya, satu ruangan yang namanya studio mini multimedia. Nah, di studio mini multimedia itu kalian bisa lihat nanti di ruangan podcast itu ada beberapa figura poster. Nah, itu hasil kakak kelas kalian yang baru lulus tahun 2021 kemarin. Itu nanti bisa kalian lihat hasilnya ya. Itulah fungsi dari UKK. Selain itu mereka juga akan mendapatkan sertifikat UKK sebagai bekal mereka masuk ke dunia kerja. Dan banyak ya siswa dari SMK Negeri 3 Sampit sebelum mereka mendapatkan ijazah atau sebelum mereka mengambil rapot, ini mereka banyak ya, ini kalian masuk MPLS mereka belum mengambil ijazah, mereka banyak yang sudah banyak kerja, mau itu di kantor sawit atau mereka misalnya di percetakan atau di stasiun televisi dan di tempat lain sebagainya, atau buka usaha sendiri ya. Jadi jangan kalian masuk SMK itu hanya untuk yang penting saya lulusan SMK, bukan, tapi bagaimana cara kalian menggali pengetahuan dan keterampilan kalian ya, dikembangkan supaya kalian lulus SMK tuh nggak cuman dapat ijazahnya doang, tapi yang pertama punya keahlian, kemampuan, keterampilan yang mumpuni, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga itu yang paling penting adalah sikap. Ya, sikapnya sangat baik ya, sehingga orang jika ketemu dengan kalian akan banyak yang suka ya. Kemudian juga kalian juga punya ijazah dan sertifikat PKL dan UKK ya. Demikian materi kejuruan kompetensi keahlian multimedia yang bisa Ibu sampaikan. Selamat datang di SMK Negeri 3 Sampit, dan setelah MPLS kita akan bertemu dengan guru-guru multimedia SMK 3 Sampit, dan kalian akan bertemu dengan wali kelas kalian baik itu secara daring ataupun nanti tatap muka terbatas ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.